Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Ryan Alfandi Jawar Yasin dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Alfa. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai keamanan dan keselamatan kebakaran di lingkungan rumah. Pengenalan. Kebakaran adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh timbulnya api yang tidak terkendali dan dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Pada tahun 2013, setidaknya terjadi 1.586 kasus kebakaran di Jawa Tengah dengan korban meninggal sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 80 orang. Namun sayangnya, dengan banyaknya kejadian kebakaran tersebut, pengetahuan mengenai keamanan dan keselamatan kebakaran di Indonesia masih sangat kurang. Maka dari itu, marilah kita menambah pengetahuan mengenai kebakaran agar di saat kebakaran terjadi, kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan tidak membahayakan. Proses terbentuknya api. Pada dasarnya, api terdiri dari 3 senyawa utama. Yang pertama adalah fuel, yang kedua adalah heat, dan yang ketiga adalah oksigen. Ketiga senyawa ini lalu bereaksi dan membentuk api yang dikenal dengan Triangle of Fire. Tahapan perkembangan api. Api memiliki 4 tahapan perkembangan. Yang pertama adalah incipient. Dimulai ketika panas, oksigen dan sumber bahan bakar bergabung dan memiliki reaksi kimia yang mengakibatkan kebakaran. Biasanya dimulai oleh api yang sangat kecil dan kemungkinan akan padam sendiri sebelum tahapan selanjutnya tercapai. Yang kedua adalah growth. Kombinasi panas, oksigen, dan bahan bakar meningkatkan peluang pertumbuhan api ke tahap selanjutnya. Api juga telah membesar dan menyebar melampaui titik pengapian awal. Yang ketiga, fully develop. Ketika tahap growth telah mencapai batas maksimalnya dan semua bahan bakar sudah terbakar, api dianggap telah masuk dalam tahap ini. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panas serta paling berbahaya bagi siapapun yang terperangkap. Yang keempat adalah decay. Umumnya merupakan tahap kebakaran yang paling lama. Tahap ini ditandai dengan penurunan oksigen atau bahan bakar yang signifikan, yang merupakan pertanda bahwa api akan perlahan-lahan padam. Proses penjalaran api. Api dapat menjalar dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yaitu penjalaran api melalui benda padat. Yang kedua adalah konveksi, yaitu penjalaran api melalui fluida, misalnya air, udara, atau bahan cair. Yang ketiga adalah radiasi, yaitu penjalaran api melalui pancaran cahaya atau gelombang elektromagnetik. Klasifikasi kebakaran. Kebakaran dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas A, contohnya kertas, kain, kayu, dan dapat dipadamkan dengan air, pasir, dan apar jenis air, foam, maupun DCP. Yang kedua adalah kelas B, contohnya adalah bensin, diesel, dan gas, dan dapat dipadamkan dengan CO2, busa, dan apar jenis foam, DCP, maupun CO2. Yang ketiga adalah kelas C, contohnya adalah arus pendek peralatan elektronik, dan dapat dipadamkan dengan CO2, dan apar jenis DCP maupun CO2. Yang keempat adalah kelas D, contohnya adalah besi dan aluminium, dan dapat dipadamkan menggunakan apar berjenis DCP. Dan yang kelima dan terakhir adalah kelas K, contohnya adalah lemak dan minyak masak, dan dapat dipadamkan dengan apar berjenis wet chemical. Bahaya kebakaran. Terdapat beberapa danger atau bahaya di saat terjadi kebakaran. Di antaranya adalah terbakar api secara langsung, menghirup zat beracun, dan tertimpa runtuhan bangunan. Benda mudah terbakar. Di dalam rumah terdapat beberapa benda yang mudah terbakar dan meledak. Di antaranya adalah minyak goreng, parfum, kapas, tepung, hairspray, sampah, plastik, hingga alkohol. Penyebab umum kebakaran. Yang pertama adalah memasak. Cara mencegahnya adalah jangan tinggalkan kompor tanpa ada yang mengawasi dan jauhkan benda-benda mudah terbakar dari kompor.
Yang kedua adalah listrik. Cara mencegahnya adalah gunakan peralatan berstandar SNI dan hindari menggunakan ekstensi hingga menumpuk-numpuk. Yang ketiga adalah merokok. Cara mencegahnya adalah hindari merokok di dalam ruangan. Sebelum membuang rokok, pastikan rokok sudah benar-benar padam dan jauhkan rokok serta korek dari anak kecil. Yang keempat adalah lilin. Cara mencegahnya adalah matikan lilin sebelum tidur, jauhkan lilin dari benda yang mudah terbakar, dan gunakan wadah lilin yang kuat dan tidak mudah untuk jatuh. Sebelum terjadi kebakaran, pastikan telah membuat dan mempraktikkan rencana evakuasi di saat terjadi kebakaran. Membentuk SKKL atau Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, yaitu suatu organisasi masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi kebakaran di lingkungan masyarakat tersebut. Ketahuilah nomor telepon darurat, contohnya nomor telepon damkar. Alat proteksi kebakaran. Alat proteksi kebakaran berfungsi untuk mencegah dan mengurangi korban jiwa kebakaran. Contohnya adalah smoke dan heat detector yang berfungsi untuk memberikan peringatan jika terdapat potensi kebakaran. Selanjutnya adalah sprinkler yang berfungsi untuk mengeluarkan air jika mendeteksi adanya sumber api atau panas. Sprinkler juga berperan sangat penting untuk mencegah api semakin membesar. Yang terakhir adalah fire extinguisher, yaitu alat pemadam api portable yang mudah untuk dibawa kemana saja dan mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Dasar memadamkan api kecil. Yang pertama adalah menggunakan fire blanket. Pertama-tama, ambillah fire blanket dan pegang dengan kedua tangan. Tutuplah bagian depan tangan menggunakan fire blanket agar tangan tidak terekspos langsung dengan api. Selanjutnya, tutuplah api menggunakan fire blanket. Pastikan api tertutup sepenuhnya agar oksigen tidak dapat masuk dan api dapat padam. Selanjutnya, cara menggunakan fire extinguisher. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pull, yaitu tarik pin pengaman. Yang kedua adalah aim, yaitu mengarahkan nozzle atau ujung fire extinguisher ke arah api. Yang ketiga adalah squeeze, yaitu menekan tuas pada fire extinguisher agar bahan pemadam dapat keluar. Yang keempat adalah sweep, yaitu mengarahkan nozzle atau ujung fire extinguisher ke sisi kiri dan kanan secara merata. Menghadapi kebakaran. Yang pertama adalah jangan panik, karena jika Anda panik, maka Anda tidak akan bisa berpikir jernih dan menentukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah beritahu seluruh penghuni rumah bahwa telah terjadi kebakaran, dan pastikan tidak ada penghuni rumah yang tidak mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya adalah buatlah keputusan. Bila api masih kecil dan kondisi memungkinkan, cobalah untuk memadamkan api jika terdapat fire extinguisher. Namun, jika tidak memungkinkan, segeralah keluar dari rumah dengan tetap tenang dan berhati-hati. Jika terdapat bayi atau orang tua, maka bantulah untuk keluar dari rumah. Nyawa jauh lebih penting dari harta. Janganlah membuang-buang waktu untuk menyelamatkan barang berharga yang ada di dalam rumah. Di saat keluar rumah, tutuplah pintu sebanyak mungkin. Hal ini bertujuan agar oksigen tidak dapat masuk yang nantinya akan memperparah kondisi kebakaran. Setelah keluar rumah dan kondisi aman, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Setelah menghubungi petugas pemadam kebakaran, sterilkan jalan menuju lokasi kebakaran agar petugas pemadam kebakaran tidak terhalang. Jika petugas pemadam kebakaran telah sampai di lokasi kebakaran, jangan mencoba untuk membantu, karena hal itu dapat mengganggu petugas pemadam kebakaran. Penutup. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah menonton video ini, semoga dapat membantu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.